Kita lanjutin tutorial sebelumnya. Kita buka project yang udah kita buat, klik si projectnya, kemudian kita akan menambahkan variasi kecepatan pada si basket atau keranjang yang di bawah ini. Sebelumnya kita play dulu apa yang kita sudah buat di tutorial sebelumnya. Kita play. Ya, jadi si platform atau si keranjangnya dia udah bergerak gitu ya, balik ke kanan, balik ke kiri, balik ke kanan, balik ke kiri, dan seterusnya. Kita akan coba buat variasi si kecepatannya. Jadi seiring berjalannya waktu, dia ini semakin cepat gitu, atau semakin kencang si pergerakan atau si velocity-nya. Jadi apa yang kita lakuin, kita ke global variables, kemudian add variables, saya pilih yang number, kemudian klik new variabelnya, kemudian kita kasih nama ya, nggak bisa pakai keyboard. Jadi saya memakai mouse dan keyboard sebetulnya supaya lebih terlihat apa yang terjadi di layar. Jadi ada kursornya ya, tapi ini saya tetap memakai device atau perangkat Android. Sorry. Kita kasih nama speed variation gitu ya. Jangan lupa enter. Kemudian num value-nya atau initial value-nya saya biarin 0. So debug-nya kita true-in supaya nanti ketika kita run si gamenya dalam mode debug, dia akan terlihat. Kita coba buktiin ya. Kita play. Oh sorry, di mode debug. Nah, speed variation-nya dia 0. Kemudian saya akan coba tambahkan atau perbanyak si speed variation-nya supaya bisa membuat si velocity platformnya juga lebih cepat. Klik si variable atau si game object, platform atau basket atau keranjangnya. Kemudian kita pilih yang ini, code ya. Saya coba tambahin step baru. Step, kemudian cari yang set variable. Scope-nya kita tadi bikinnya di global, kemudian variabelnya pilih yang speed variation ini ya. Num value-nya kita pilih yang expression solver. Jadi dalam setiap frame di render atau frame berjalan gitu, kalau kita lihat tadi frame rate-nya 30 fps ya, frame per second. Jadi di dalam 1 detik itu berarti ada sekitar 30 step gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi apa yang kita lakuin, pilih global variables. Ini sebenarnya udah set, jadi nggak usah pakai ini. Kita set speed variation ditambah misalnya 0,001 gitu ya. Kita coba lihat di debug. Oh sorry, ininya belum disambung. Oke, kita sambungin dulu. Kita coba debug lagi. Ini dia nambahin terus. Jadi ada sekitar 30 penambahan dalam 1 detik. Karena kalau kita lihat fps-nya ini rata-rata di 30 ya. Kemudian kita coba tambahin si speed variation ini di velocity ini ya. Jadi si linear x-nya kita coba speed
ditambah global variablesnya speed variation. Ya, kita coba debug. Si speed variationnya dia tetap nambah ya, cuman speednya tidak berubah karena kita memang tidak men-set sebetulnya si variable speed ya. Speednya di statis di 200 atau di min 200. Cuman kalau kita lihat kayaknya sih dia nambah terus kecepatannya, khususnya untuk yang ke kuadran kanan gitu, karena dia nilainya positif. Karena kalau negatif ditambah positif ya hasilnya negatif gitu ya, kalau misalnya si pengurangnya lebih kecil nilainya. Jadi ini belum sesuai. Kita coba lihat dulu si set variable ininya, si expression solvernya. Ini terlalu kecil kalau kita mau debug. Saya kasih misalnya 0,1 dulu. Kita debug. Nih dia ke kanannya dia lebih cepat ya. Cuman untuk ke kirinya dia tetap lambat, karena ya balik lagi malah lebih melambat. Bisa jadi kurang dari 200, tapi kalau ke sini cepat. Jadi ya kita tetap harus menegasikan si angka ini menjadi negatif kalau ke kiri gitu ya. Jadi yang di set adalah di sininya, berarti ini kita keluarin dulu. Terus kita bikin boolean expression. Ekspresinya adalah if jika global variables speednya itu sama dengan 200, sama dengan 200 karena ekspresi ya. Nah terus apa yang dilakuin ini normal kayak yang tadi. Jika bernilai true maka set velocity-nya memakai yang nilai positif. Nah untuk sebaliknya, untuk di yang ke kiri tadi kita bisa duplikat yang ini, duplicate. Kemudian expression solvernya ini oke, dia nggak bisa pakai keyboard. Berarti gini, kita negasikan si global variables yang speed variationnya menjadi negatif ya. Nah ini jika false, oke, ini jangan ke sini. Ini jika nilai true dia pakai nilai yang positif gitu ya. Kemudian untuk yang false kita pakai nilai yang negatif. Oke, salah lagi. Oke. Coba gedein. False-nya ke sini. Kita coba debug. Dia semakin kencang, terus semakin kencang. Ya. Terus kita lihat aja di speed variasinya. Semakin dia gede nih nilai ini semakin kencang harusnya ya. Jika teman-teman ingin mengatur tingkat kesulitan atau seberapa cepat si platform atau si basket atau si keranjang tadi kecepatannya terhadap waktu, misalnya semakin waktunya terus berjalan si platformnya semakin cepat, itu di setting di new value, kemudian di expression solvernya ininya diganti aja. Misalnya kalau ini kecepatan diganti misalnya jadi 0,05, 0,06 misalnya. Kalau di sini saya cukup kayaknya di nilai 0,1-nya. Di 0,1. Selanjutnya kita akan membuat bola. Jadi kita nanti ada bola yang kita lemparkan dari platform juga yang berjalan di sini. Jadi nanti si bolanya bisa kalau kena sini dia jadinya skor gitu ya. Oke, saya coba zoom out dulu.
Seperti biasa kita tambahin ini, kemudian pilih yang sprite, kita buat lagi sprite-nya. Di sprite settingnya kita kasih nama misalnya ball, enter. Width-nya saya kasih 50 aja yang kecil, enter. Height-nya juga 50, enter. Kemudian klik yang di sini, objek, kemudian pilih yang ellipse, kita bikin yang bulat ya, terus kita drag ke tengah. Pos X sama Y nya setengahnya dari ininya, side-nya 25, kemudian pos Y nya juga kita isi 25. Oke. Kemudian warna fill color, saya mau kayaknya putih deh, putih yang ini, atau terserah teman-teman kalau mau warna yang lain. Kemudian klik save, kemudian kita back, kemudian pilih yang ball, otomatis dia akan ada di scene atau di workspace. Kita zoom, kayaknya bolanya cukup segini. Habis itu kita klik di sini, kemudian pilih yang properties, kita rename, kasih nama ball. Oke, enter. Kemudian kita tambahin rigid body, tapi dia ininya box collider, saya nggak pengen box collider, kita bisa delete. Kemudian ini dia pasti merah karena rigid body, otomatis dia harus ada collider ya, either itu collider yang circle atau box. Karena ini bulat, kita pilih yang circle. Oke, dia otomatis jadi ini lagi. Ini juga otomatis udah nyesuaiin sama si surface atau si bentuknya si sprite-nya. Kemudian tipenya kita buat yang dynamic. Oke. Kita play, harusnya dia jatuh ke bawah. Ini mode debug. Ya, oke. Dia juga udah diem di platform. Kalau ini dia kegeser ke dorong. Oke. Tapi karena ini akan kita deklarasi atau instant secara otomatis, maka ini kita biarin aja dulu, kita taruh di bawah gitu, di off screen, jadi supaya nggak kelihatan di screen. Kemudian saya mau tambahin game object empty supaya dia diam di sini, si ballnya gitu ya. Tambah ini add component, kemudian create empty. Kemudian saya kasih nama misalnya apa ya, bottom gitu ya. Kemudian saya mau drag ini ke bawah posisinya supaya nahan bola aja, supaya nanti FPS-nya nggak drop ya gitu. Karena kalau kita biarin ini jatuh terus ke bawah, berarti di situ ada proses komputasi yang dihitung. Kalau ini ya minimal dia diem aja gitu, menghemat resource. Ini kita kasih rigid body juga, add component rigid body, kemudian pilih yang type-nya, body type-nya pilih yang static. Kemudian si box collider-nya kita coba lebarin banget. Saya kasih angka let's say 900 misalnya. Oke, biarin aja di sini. Nah, sekarang kita mau bikin si pelemparnya gitu ya, atau apa ya? Ya, pelempar dari si bolanya. Jadi kan ketika misalnya diklik si screen, si bolanya tuh muncul dari dari si pelempar. Saya coba copy yang ini, kita ke yang platform, basket, kemudian klik agak lama, duplicate. Kemudian saya coba tarik ke atas. Ini basketnya saya rename. Jadi apa ya, holder aja gitu, holder. Jadi si pemegang bolanya. Enter. Kemudian si rigid body-nya
jangan dynamic kali ya, kita ganti ke yang kinematic. Kita coba debug ya, sebenarnya jadi sama aja ngikutin apa yang di bawah, cuman kayaknya bukan ini yang pengen kita ini set atau kita harapkan. Jadi klik yang di holder ini, kemudian masuk ke code, kita bisa select all nggak ya? Nggak bisa. Gimana? Kita harus delete satu-satu berarti. Delete semua ya. Nah, si scriptnya udah kosong. Kita coba hit play atau debug. Oke, dia diam. Selanjutnya apa yang kita pengenin, kita akan coba ngelempar bola dari si posisi holdernya ini ya. Klik yang di holdernya, kemudian pilih script, kemudian tambahin event on object touch. Jadi ketika jangan di sini. Klik yang on screen on touch. Jadi ketika screen diklik, apa yang terjadi gitu, eventnya touchdown. Jadi ketika si telunjuk itu benar-benar lagi di posisi nahan gitu, down ke layar. Ini kalau kita lihat ada 3 ya. On touch down ketika si fingertip nih, si jari ini neken ke layar, kemudian touch up ketika ini dilepas, kemudian touch move ini ketika si jari kita tuh digeser-geser. Kita pilih yang touchdown. Continuousnya false, supaya jadi walaupun misalnya didiemin gitu down terus, itu eventnya hanya dideteksi hanya satu kali. Locationnya on full screen, on whole screen. Kemudian apa yang terjadi di event ini gitu, kita pilih yang actionnya di sini create object. Objeknya kita pilih yang di sini game object yang udah kita buat, pilih yang ball. Kemudian position X-nya kita coba yang expression solver, posisi di holder position X. Kemudian position Y-nya expression solver lagi, holder positionnya kita di yang Y. Kemudian velocity-nya kita biarin aja terlebih dahulu, ini kita nolin, isi relatifnya true aja, biarin. Kita sambungin ke sini, kemudian kita debug. Saya coba klik screen, oke. Dia ada di atasnya, nyangkut. Kayaknya ini kita kasih nilai 0, dan kita coba debug. Ya, jadi dia benar-benar berada di posisi tengah-tengah banget di si objeknya. Jadi itu posisi, bisa bilang posisi si ball relatif terhadap holdernya ya. Kalau kita hit terus, dia akan nge-instance object ball sebanyak yang kita klik. Cuman kalau kita tahan kliknya, dia tetap aja yang keluar 1 gitu, karena si continuousnya kita hit atau kita set ke false. Oke, sekarang kita coba gerakin juga si holdernya ke kiri terus. Saya pengen si holdernya jalan ke kanan, terus dia balik lagi, muncul lagi di kiri ke kanan, dia muncul di kiri ke kanan, kiri, dan seterusnya. Saya pengen posisi si holder ini agak di ujung ya, di ujung. Kemudian seperti biasa kita set velocity-nya, kemudian pilih yang step. Saya coba drag ke sini, kemudian plus lagi atau bikin lagi objek. Saya pilih yang set velocity, oke.
X-nya saya mau bikin konstan aja. Misalnya kita set di 200 juga. Y-nya saya kasih 0. Oke, kita coba debug. Ya. Oke, selanjutnya seperti yang kita pengen tadi, ketika si holder ini udah nyampe di titik ini, dia balik lagi ke tempat semula gitu, atau muncul lagi di sini. Saya coba bikin checker atau boolean expression gitu. Kita lihat si di mana sih titiknya, titik dia untuk balik lagi ke posisi semula. Saya mau ini habis di sini. Sini cukup kayaknya. Kita lihat di properties transform. Ini X-nya di 576. Ingat-ingat di 576. Saya bikin boolean expression. Kemudian ekspresinya kita tentuin. If si posisi holder X-nya lebih dari, diklik dulu, lebih dari 576, ini berarti kita punya step lagi ya di sini. Satu step hanya untuk satu flow. Kita bikin lagi deh stepnya. Step, kemudian pindah ke sini, kita cek secara terus menerus. Jika si posisi holder tadi udah di ujung, maka kita balikin lagi si posisi X-nya ke min 576 kali ya. Set transform. Position X-nya kita kasih min, ini underscore, min 576. Position Y-nya lupa di enter. Min 576 enter. Kemudian si position X-nya kita pakai expression solver, holder properties, kemudian pilih position X. Jadi biarin aja di nilai asalnya. Scale-nya biarin aja. Scale-nya 1 aja. Kita isi. Scale Y-nya juga 1. Angle-nya biarin. Kita coba debug ya. Wow. Ininya scale X-nya kita pakai expression solver juga. Scale X, holder properties, pilih yang scale X, jadi pakai nilai asalnya. Begitupun juga dengan si scale Y-nya, kita pakai holder properties, pilih yang scale Y. Nggak berubah. Expression solver, holder ini diklik dulu, saya lupa, di delete semua. Holder properties, kemudian pilih scale Y, kemudian ini klik ya. Coba lihat. Nah, dia udah balik ya. Selanjutnya saya pengen ketika si bolanya menyentuh platform atau keranjang, dia hancur gitu bolanya dengan sendirinya. Jadi supaya kalau kita cek lagi, ini kalau kita instance banyak banget, dia ada di sini ya, ada ngendap gitu. Ini cukup mengganggu. Kita pengen itu tuh gak ada di situ. Kita balik lagi ke scene, kemudian pilih yang ball, kemudian pilih code. Ini ball belum ada script apapun ya. Kita tambah logic, pilih yang control is colliding with, kemudian objeknya kita pilih dengan basket. Jika
collide dengan basket, maka apa yang terjadi gitu ya, saya pengen destroy objek, jadi si dirinya sendiri di destroy. Ops, nggak ke sini, true gitu sini. Nah kemudian jika false, apa yang terjadi, kita cek lagi apakah itu dia nyentuh land gitu ya, atau daratan, atau ya si dasarnya tadi. Saya bikin kontrol lagi di sini, is colliding with, false-nya kita terusin ke sini, objeknya kita pilih yang holder, enggak, land. Kemudian apa yang terjadi, sama juga destroy object, saya pilih di sini, kemudian klik duplicate. Kemudian jika true, ini ke sini. Kita coba debug ya. Oh enggak ya, coba kalau ke sini. Ya kayaknya kelupaan, kita belum nambahin step. Kita tambahin step. Kemudian kita tarik ke sini. Kemudian kita coba debug lagi. Ya dia hancur, menghilang. Jadi sebanyak apapun kita instance si game objeknya, si ball, tuh si bolanya itu dia hilang gitu. Nah selanjutnya kita coba nambahin skor ya. Jadi kalau misalkan si bolanya kena dengan objek basket ini, itu kita jadi punya skor. Bikin global variable, add variable, number, kemudian klik new variable, kemudian kita kasih nama skor. New value-nya 0 aja, dimulai dari 0, so debugnya true. Oke, kemudian kita balik lagi ke ball, pilih yang ball, kemudian klik code, kemudian kita akan menambahkan di sini. Jadi kalau misalnya bercollide atau bergesekan dengan objek basket, maka kita akan set skornya. Klik plus, kemudian kita pilih set variable. Ini kita close, drag ke sini. Scope-nya kita pilih yang global karena kita bikin variable skornya di global. Kemudian variabelnya score. New value-nya kita pilih yang expression solver. Global variable score ditambah 1. Oke, kita coba debug lagi. Coba hit yang banyak. Ya dia tambah terus. Jadi 4 gitu ya. Nah kita ini kan mode debug emang bakal kelihatan si variabel, cuman kalau kita mode play skornya nggak kelihatan ya. Kita dapat skor berapa tuh, dia nggak kelihatan. Nah kita coba akan bikin game objek lain dengan nama, saya bikin dulu folder di sini, new folder, kemudian properties, saya kasih nama text. Kemudian saya pilih yang ini, create game object, pilih yang text. Teksnya ada di sini, saya coba pindahin ke sini aja kali ya dulu. New text. Kemudian saya kasih nama score text gitu. Dan enter. Kemudian kita juga bisa ganti si properti dari teksnya, misalnya size fontnya, kemudian bentuk fontnya, bahkan sampai ke ini ya, width sama height-nya. Text colornya juga kita bisa ubah. Teksnya saya akan dengan score gitu. Kemudian font family-nya kita bisa bikin
banyak ya, misalnya saya akan pakai yang Minecraft ini. Text colornya biarin aja putih, font size-nya 8, biarin aja seperti itu. Kemudian kita coba pindahin si score text ini ke folder text ya, supaya enak nge-manage-nya. Kemudian kita bikin lagi objek teks yang baru. Klik game object, pilih yang teks. Kemudian ini kita coba drag juga ke dekat sini nih, tulisan score ini. Nggak bisa, oke. Kemudian saya kasih nama ini score value. Font family-nya kita samain dengan yang Minecraft tadi. Klik Minecraft. Oke, saya salah. Ini 0 aja. Kita bikin 0. Kemudian ini new text objeknya kita ganti score value. Oke, kemudian udah. Kita drag ini ke teks ini ya. Kita pilih yang ini, teks, kemudian score value, kita bikin script, kemudian add step, jangan lupa. Kemudian kita pilih yang set text, drag ke atas. Teksnya pilih yang dari variable speed, font family-nya biarin aja dulu. Kita coba debug deh. Oke, salah. Variabelnya bukan. Oke. Variable score bukan speed. Udah, kita coba play. Skornya 0. Skornya 1. Nambah terus. Kita coba tambahin terus. Oke, ini udah sesuai berarti ya. Oke, selanjutnya kita pengen juga kalau misalnya si bolanya nyentuh tanah, itu skornya berkurang, gitu ya. Jadi kita masih ke ball, kemudian pilih script. Di sini ada variabel, tapi kita nggak mau ngeset variabel. Jadi nggak mau nilainya min ya. Jadi ketika nilainya 0, walaupun si bolanya dia nyentuh land, itu dia poinnya nggak berkurang, tetap 0. Jadi apa yang kita lakuin, kita pilih yang lagi-lagi boolean expression ya. Drag ke sini, kemudian dari destroy object dari kalau kena land gitu, apa yang tadi destroy object, of course kita delete dulu si bolanya. Habis itu bikin boolean expression. Expressionnya gimana? Klik expression solver. Kemudian if jika global variable si skornya katakanlah sama dengan 0, atau gini deh, atau lebih dari 0 gitu ya. Skornya lebih dari 0, maka apa yang terjadi, tambah set variable seperti biasa. Jika bernilai true, scope-nya kita pilih yang global, variabelnya kita pilih yang score, new value-nya pilih expression solver, pilih global variable, score dikurangi 1. Coba debug. Ini nggak berkurang, tapi ketika dia udah punya skor nih misalnya, kemudian saya akan sengaja pilih ke ini, dia berkurang skornya. Tapi kalau masih 0, dia nggak berkurang. Ini kan tadi ketika pertama kali di play, dua-duanya mengarah ke kanan. Saya pengen salah satunya itu ke kiri gitu. Jadi yang atas saya coba nggak yang ini deh mungkin. Jadi yang ini kita initial value-nya biarin supaya dia ke kiri gitu ya.
Saya pilih yang basket, kemudian hit script. Berarti sebenarnya di ini ya, di global variable speednya inisialnya kita kasih 200, min 200 maksud saya. Kita coba debug. Jadi si basketnya ketika initial play dia ke kiri, tapi kalau si holdernya dia ke kanan gitu. Jadi ya terlihat lebih ini gitu ya, mudah untuk kita dapat skor di awal. Cuman sepertinya si yang bawah ini ya lagi-lagi terserah ya, maksudnya sesuai desainnya. Kalau pengen lebih cepat gitu si pergerakannya terhadap waktu, ya tinggal nanti di set aja si speed variationnya lebih gede gitu ya. Ini juga lama-lama dia kencang banget nih. Nah selanjutnya saya juga pengen ini kan agak aneh ya, si basket bawahnya tuh dia semakin lama semakin cepat, tapi si apa ya, gravity bolanya atau kecepatan bolanya dia masih sama, statik gitu, gitu-gitu aja. Dia hanya mengandalkan gravitasi. Kita akan coba tambahin sedikit velocity di y-nya supaya semakin ini cepat, si bola juga dia makin cepat juga gitu ya. Jadi kita tadi udah punya speed variation. Speed variation ini digunakan di basket. Kita coba cek dulu ya. Jadi ini dipakai untuk ngeset si velocity. Jadi si speed ditambah speed variation. Nah, saya akan lakukan hal yang sama di ball. Jadi ketika ini dilempar nanti dia punya apa ya, variasi kecepatan yang cukup beragam. Masuk ke ball. Kemudian seperti biasa saya tambahin step. Kemudian pilih yang set velocity. X-nya saya biarin seperti keadaan sebelumnya ya, position X. Kemudian Y-nya, ini velocity ya, kita kasih 0 aja. Y-nya yang akan kita set dengan variabel speed variation. Angularnya biarin aja kayak gini. Kita coba debug. Oke. Velocity-nya nilainya positif gitu ya. Jadi dia malah ke atas. Oke. Kita akan coba rubah. Set velocity linear x expression solver. Saya kasih min global variables speed variation. Coba debug. Cuman dia jadi lambat banget ya. Oke, kita akan coba tambahin speed normalnya seperti yang kita lakukan pada objek basket, yaitu 200. Maka di sini kita juga akan nambahin nih default ya speednya, karena kita akan kita akan dorong si bola itu ke bawah, berarti dia akan ke kuadran negatif. Maka kita kasih nilai negatif 200 ditambah negatif speed variation.
global variable speed variation. Oke, kita coba debug. Kita tunggu sampai kecepatan si platformnya benar-benar cepat. Oke, ini juga udah semakin cepat. Kita coba lihat apakah bolanya juga semakin cepat. Iya, bolanya cepat juga. Iya, malah makin susah ya dapat poinnya. Oke, saya dapat skor lagi. Nah, bagi jika gamenya dirasa sangat sulit ya, sebenarnya kita bisa matiin fitur pengurangan skornya. Jadi kalau misalkan dia kena land itu nggak usah berkurang gitu si skornya. Ini kita masuk ke ball, ini udah di script for ball. Kemudian ini kita nggak usah pakai ini. Coba debug deh. Ya, dapat skor banyak. Jadi banyak-banyakan skor gitu ya. Tapi saya dengan mudah bisa dapat skor nih kalau misalnya dia nggak dibatasi skornya berkurang. Tapi balik lagi kita mencoba untuk mempelajari bagaimana flow membuat game di Max 2D Game Engine ini, kemudian fitur-fiturnya apa aja sih yang kita bisa pakai gitu ya. Walaupun sebenarnya secara kalau mau head to head dengan game engine yang lain memang banyak banget yang belum tersedia, tapi kita coba maksimalin yang ada. Nah, jadi kalau teman-teman punya rancangan atau game design yang lebih bagus gitu, yang lebih menarik, ini bisa dicoba gitu. Walaupun kalau kita lihat ini hanya sederhana ya, kita hanya bermain di bahkan dua bentuk, jadi bentuk bola sama persegi panjang ini kita udah bisa jadi game gitu ya. Oke, itu aja dulu untuk tutorial kali ini. Mungkin di selanjutnya kita akan coba tambahin sound dan kita coba export gitu ya jadi file APK. Oke, itu aja dulu untuk kali ini. Sampai bertemu kembali.